Heran, tetapi SDM 1112 dengan Pridavan. Ini kita sudah jumpakan keset kaki yang bertulisan Al-Quran. Jangan sampai terjadi lagi. Untuk orang Indonesia, hampa berakai lah. Otak hampa tu berakai, boleh fikir. Kalau ada orang negara Islam terpelik ya adalah negara Islam, negara Indonesia. Bermacam-macam kepelikan yang ada di Indonesia ini, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Inya akan mereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Inya akan mereaksi sebuah video kepelikan beragam ataupun banyak fenomena Islam di Indonesia ini yang disebut ikinya yang paling pelik di negara Islam lainnya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kenapa, geng? Karena banyak sekali kepelikan-kepelikan ini, geng, terjadi belakangan ini saat mau menyambut bulan suci Ramadan ataupun sudah berpuasa, geng. Kayak gitu, geng. Apa salah satunya? Ya, dari sebelum berpuasa kita difenomenakan naik haji dengan bapak dan anaknya. Terus naik haji, unggah haji yang masuk goa ditertawakan oleh orang Malaysia, geng. Dan naik haji itu pakai galon ditertawakan juga oleh Malaysia, geng. Dan berziarah ke kubur yang pelik-pelik. Dan yang terbaru kali ini bulan suci Ramadan itu sholat tarawih yang 7 menit, geng. Kayak gitu, geng ya. Pokoknya negara Islam terpelik itu jadi Indonesia menurut ikinya, gitu. Karena banyak kepelikan-kepelikan di negara ikinya kayak gitu, geng ya. Sampai ada yang zikir kayak gini lah, ada yang datang ke makam untuk mendapatkan ridho lah dan lain sebagainya lah. Nah, tentunya kalian sudah penasaran video apa sih yang akan ikinya reaction buat kalian semua? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini apa Pak yang membuat motivasi Bapak mau ke Mekah jalan kaki ngajakin adiknya gini? Nazar orang tua. Nazar orang tua. Nazar orang tua Pak ya? Mulai muncul. Masjid Agung Jamis, Jawa Barat. Tanya ini aliran apa lagi? Ini kalau dibilang apa merah putih mungkin iya. Namun yang pertanyaannya perempuannya seperti menggunakan topi apa di Christmas? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Boleh kasih tahu nggak gaya zikir ini berasal dari pulau mana dan golongan apa? Apakah gaya zikir ini menambah khusyuk? Jika iya, kenapa Nabi dan para sahabat tak ada riwayat satupun yang melakukan demikian? Apa orang ini lebih alim dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Hati-hati bang, sebentar lagi jadi wali masjid. Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, yang manakah yang paling tepat? Jumlah rakaat tarawih itu bukan mengikuti ormas NU atau Muhammadiyah, sebab sebagian jamaah umrah yang kurang ilmu mengatakan, oh di Mekah tarawihnya 23 rakaat berarti imamnya NU. Namun ternyata saat solat subuh mereka kaget karena imam Masjidil Haram solat subuh tanpa kunut. Sebenarnya tidak ada masalah baik 11 rakaat atau 23 rakaat. Yang 11 rakaat mengambil faedah dari hadis muttafaqun alaih bahwa Nabi di bulan Ramadan solat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, dan yang 23 rakaat berdasarkan pendapat Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tak ada masalah Umar melakukan hal baru dalam ibadah tersebut karena Rasulullah mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang jadi masalah tarawih cepat dengan bahan bakar oplosan gorengan dan rokok ini ikut sunnah siapa?
kata guru sekumpul. Harus taubat. Mereka menjadikan jejak yang bukan sahabat sebagai tempat keramat. Krisis tauhid di negeriku tercinta. Bagaimana tidak? Mereka mencari berkah di lokasi yang katanya tempat bersandar yang mereka anggap wali. Nyatanya, para tabi'in saja tak pernah menyarankan makam atau jejak dari sahabat sebagai tempat keramat. Mau heran tetapi SDM 1112 dengan Pridafan. Allahumma salli ala sayyidina maulana berkaitan dengan apakah zikir tarikat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir tarikat, tarikat adalah sunnah. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syaziliyah atau At-Tariqah Asy-Syaziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsyabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Tariqah Ar-Rifaiyah. Kita dapat info ada keset kaki. Ada baca Astagfirullahaladzim. Tuh kan, memang iya rupanya. Tuh. Insyaallah. Pembacaan apa deh? Idza ja'a nasrul fath sampai idza ja'a juga. Cek langsung sama Pak Rido nih. Insyaallah. Ini kacau nih kalau kita tak bergerak nih. Aduh. Kan ini keset kaki loh. Tuh, bijaan kaki ya. Tuh ada bacaan apa tuh? Tuh. Astagfirullahaladzim. Jaja nasrullah. Iya. Oke, jadi ini ya, ini insyaallah nih sudah kita amankan. Semoga tidak terjadi lagi nih. Oh iya, coba telepon orang yang paling dari sini aja. Ini kita buka nih, betul nih. Ya, iza jaa nasrullahi wal fath. Aduh, mau jadiin apa negara ini? Nih, jangan sampai terjadi lagi. Jadi juga tolong nih semua yang jualan-jualan keset kaki nih. Perhatikan jangan sampai ada hal-hal yang kayak gini terjadi lagi ya. Lagi dicek sama abangnya terkait ini. Tengah tadi. Namanya nih. Ya. Kalau orang Islam bang mustahil dia buat ini bang. Nih rupanya. Abang di mana lagi dapat gini bang? Dapat di mana lagi? Di media sosial saya pernah nengok. Ya, terus tak yakin saya makanya saya tengok saya dapat WA. Baru tahu dong. Kagetnya dia ya Allah. Oke, hari ini kita sudah jumpakan keset kaki yang bertulisan Al-Quran. Jangan sampai terjadi lagi ya. Kita akan cek beberapa swalayan yang ada di wilayah menjual keset kaki. Astagfirullahaladzim. 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 Semoga anak cucu kita dijauhkan yang seperti itu ya geng ya. Waduh. Karena bukan 1, 2, 3 geng. Yang kepeleannya di negara Indonesia ini, di negara ikinya kayak gitu ya geng ya. Dapat mazhab dari mana, dapat ajaran dari mana kayak gitu ya geng ya. Malulah kita sebagai orang Indonesia kayak gitu geng ya. Kenapa? Karena Indonesia juga termasuk Islam, mayoritas Islam terbesar nomor 1 di dunia. Namun juga banyak kelakuan Islamnya yang pelik-pelik di negara ikinya kayak gitu ya geng ya. Ini ikinya mengambil sebuah perbedaan dari sebuah TikToker, perbedaan sholat tarawih di Malaysia versus di Indonesia, dan juga perbedaan adab Islam di Malaysia versus di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian ini perbedaan ataupun dibeza-bezakan, menurut kalian ini tidak baik untuk kalian. Gini geng ya, ikinya membedakan ataupun membandingkan sebuah barang kualitas ini
A dan kualitas B. Tentunya kualitas A ini lebih laris, lebih bagus kualitasnya. Tentunya dari produk kualitas B ini ingin meniru kualitas A. Seperti itu saja simpelnya, geng. Takut ke anak cucu kita melakukan hal seperti ini. Mereka orang-orang ini hanya mengikuti tren-tren yang berada di TikTok saja, geng. Nauzubillah. Oke, geng, ikinya akan mereaction sebuah video tentang warga Malaysia, tanggapan orang Malaysia tentang peliknya Islam di Indonesia ini, geng. Semakin hari semakin menjadi. Astagfirullahaladzim. Mulai. Ini apa ini? Apa ini? Ini pertunjukan hanya sekedar hiburan atau apa ini? Apa ini? Keanehan apa lagi ini ya? Hari itu ya katanya melalui goa ini boleh tembus ke Mekah. Sekarang ada lagi keanehan yang muncul ya. Dua pemuda pergi ke Mekah melalui lautan dengan menggunakan rakit yang diperbuat dari galon air ya. Kayak mana ini konsepnya ini? Kau belum lagi sampai ke Mekah ya, kau banyak rintangan yang akan kau hadapi di tengah lautan today ya. Belum lagi sampai ke Samudra Hindi ya, aku takut kau udah lenyap ya. Jadi baik urungkan niat pergi ke Mekah menggunakan rakit tuh ya. Kumpul je duit ya. Nanti dah cukup duit kita pergi ke Mekah ya, naik kapal terbang. Itu lebih logik. Oleh ikan lele. Hari Jumaat le. Namun apa nak jadi dengan sahabat-sahabatku daripada Indonesia ni ha? Pakat duk mula buat konten nak berjalan kaki pergi Mekah. Yang buat rakit nak pergi Mekah. Namun lah ni bukan zaman Wali Songo bang. Kan? Zaman lah ni macam-macam. Tu yang jalan kaki daripada Indonesia tu nak pergi ke Mekah, dia dah kontak dah penjalan kaki daripada Malaysia yang dua orang tu. Jalan mana depa kena lalu. Ada dua negara ni depa tak boleh lalu. Lepas pada Thailand, sepadan Laos dan Myanmar, dua negara ni tak boleh lalu. Kalau hang lalu makan masa 2 tahun lebih. Silat-silat hang tak balik. Boleh kat pok-pok yang duduk lautan tu kan. Hang punya live dia tutup, dia tangkap hang tengok ini warga daripada Indonesia, apa benda yang kita boleh jual. Banyak laku buah pinggang, jantung apa semua main. Namun untuk orang Indonesia hampa berakai lah. Otak hampa tu berakai, boleh fikir kalau ada orang jalan kaki bagi logik akal. Sebab hak adik daripada Indonesia dua orang ni daripada kontak daripada Malaysia. Mereka akan sampai kat Thailand dan mereka flight terus ke India. Tak mahu naik boat dulu tang ni kan. Jangan sampai kat Malaysia. Hang berhenti kat Malaysia, hang pergi duk buat kerja kontrak. Aku suruh Ustaz Sofian pergi cekut. Mesti tak ada pasport dia. Namun hidup bukan mudah, hati berkerah jaga. Hang sampai Malaysia, hang tak mahu pergi Mekah. Hang duk kerja kontrak ke apa kat sini. Aku bakal Ustaz Sofian hang mampu. Perbedaan sholat tarawih di Malaysia dan di Indonesia tahun 2020 dan adem ya
من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات. Gimana? Lihat sendiri perbedaannya kan, geng. Adab orang Malaysia dan adab orang Indonesia, Islamnya intinya ya. Kalau yang non Muslim tak payah komen, tak payah tengok, kalian boleh skip karena ini untuk orang-orang Islam. Intinya di sini memang membuat satu perbandingan ataupun perbezaan lah kayak gitu. Namun demi apa? Ya, supaya kalian tahu sadar diri, malu bahwasannya jangan melakukan hal itu ini tahun 2025. Kayak gitu. Dah mau akhir zaman malah dimunculkan yang hal-hal pelik yang tembus gua lah masuk haji dan galau dan lain sebagainya. Astagfirullahalazim. Karena apa namanya? Orang-orang Indonesia ini gampang banget untuk dibodoh-bodohi, gampang banget dimakan-makani oleh konten hoax ataupun berita-berita hoax kayak gitu, geng ya. Jadi kalau sampean apa namanya orang-orang Indonesia ini kalau dibicarakan dengan konten seperti ini gini ya, mereka langsung percaya kayak gitu ya. Langsung tidak perlu disaring dulu, langsung dimasukin dulu kayak gitu ya, geng ya. Kalau menurut ikinya ya, negara Islam terpelik ya adalah negara Islam, negara Indonesia. Bermacam-macam kepelikan yang ada di Indonesia ini, geng. Dari sholat tarawih, dari naik haji, masuk gua, dari apa namanya la ilaha illallah kayak gitu pokoknya, dan apa namanya konser solawatan dan lain banyak macam-macam hal itu terjadi di negara ikinya, geng, kayak gitu. Ini sudah bulan suci Ramadan, kok kenapa kok tambah hari kok makin pelik, bermunculan yang pelik-pelik Islamnya di Indonesia ini, geng. Malu lah sama tetangga kita sampai ditertawakan seperti tadi, dinasihatkan apa ya, pekalah sedikit, pintarlah sedikit kayak gitu ya, geng ya. Bahwasannya ini tidak baik untuk Islam kita juga kayak gitu, geng. Masa syariat Islam ataupun aturan-aturan Islam seperti itu kayak gitu, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apa-apa tersilap kata daripada ikinya, silahkan tolong di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.